Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pemirsa yang mulia Allah SWT, dari hati yang paling dalam kita persembahkan puji syukur, alhamdulillah wa syukurillah kepada Allah SWT, dan salawat kepada Nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini, topik kajian kita tentang konten-konten yang bernilai ibadah. Allah merupakan kewajiban kita bersama untuk selalu memperhatikan apapun yang kita lakukan, kita ucapkan, kita baca dan sebagainya, bagaimana supaya bernilai ibadah. Nah, termasuklah di dalam HP kita tentunya ada konten-konten yang bernilai ibadah kepada kita. Misalnya ada konten-konten tentang pengetahuan agama, tentang nasihat-nasihat yang baik. Nah, semua yang baik tentunya merupakan ibadah yang bernilai pahala si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam kehidupan kita supaya penuh dengan beribadah. Dan termasuk dalam hal ini, ketika kita misalnya membuka HP, perhatikanlah ada konten-konten yang bernilai ibadah kepada kita. Pokoknya setiap ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala menghargainya 10 kebaikan, 10 hasanah. Man ja'a bil hasanati falahu aswa amsalha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah akan menghargainya 10 pahalanya. Nah, oleh karena itu kita harus selektif dalam menggunakan misalnya HP. Kita harus selektif. Kita carilah kiranya apapun yang di dalam HP kita itu supaya betul-betul mendatangkan ibadah kepada kita, bukan mendatangkan maksiat. Karena ketika maksiat yang kita misalnya tonton, ya nanti akan kita berdosa, dan semua anggota tubuh kita nanti akan bertanggungjawab si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita jadikan misalnya anggota-anggota tubuh kita ini, misalnya dalam mata ini kita pergunakanlah melihat hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pergunakan sebaliknya melihat hal-hal yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa mengerikan nanti mata yang memandang hal-hal yang tidak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau hal-hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa mengerikannya pandangan kita nanti akhirat. Dan semua nanti akan dipertanggungjawabkan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu mari semua kita sikapilah, kita punya HP, kita sikapi supaya itu mendatangkan ibadah kepada kita. Nanti kan semua ibadah-ibadah itu dipertanggungjawabkan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari kita akan ada catatan kita. Kalau misalnya HP kita pergunakan kepada hal-hal yang baik, ya, kita lihat misalnya baik itu konten-konten yang nasihat-nasihat, katakanlah agama dari Al-Quran, dari Sunnah Rasulullah SAW, ataupun dari para ulama-ulama kita, kemudian kita baca, kita hayati, kita amalkan, luar biasa hikmahnya. Dan itu nanti akan dicatat oleh malaikat raqib kepada kita. Nah, sebaliknya kalau kita misalnya lihat di HP kita ada misalnya seperti berbau porno dan sebagainya, kemudian kita tonton, itu nanti akan dicatat oleh malaikat atid dan kemudian dipertanggungjawabkan si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita bersama di dalam firman-Nya, kuntum khairu ummatin, kamulah sebaik-baik umat, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang
kuntum ummatun khairu ummat kuntu khairu ummatin ukhrijat nas. Kamu sebagai umat ditampilkan untuk kamu ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, untuk menyuruh yang makruh dan mencegah yang mungkar. Nah, mari semua kebaikan-kebaikan itu saling kita mengajar bahwa di dalam agama Islam itu dituntut kepada kita untuk saling nasihat menasihati, kemudian saling mengingatkan, untuk kesabaran, dan kemudian untuk kebenaran. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini penting kepada kita karena kebenaran itu harus kita tegakkan. Jadi dalam termasuklah aktivitas kita sehari-hari dalam memperhatikan katakanlah HP kita ini, bagaimana supaya HP kita ini setiap hari kita dari HP kita dapat ibadah, dari ibadah. Dan luar biasa di HP ini sekarang apapun yang kita inginkan, apapun katakanlah dalam arti kata mengenai pelajaran agama di sana ada, tetapi sebaliknya juga dari kemungkaran juga ada, ya. Jadi tentunya ini yang paling penting kepada kita, supaya ketika kita mengamalkan, katakanlah memperhatikan, membaca dan sebagainya, sekali lagi pedoman kita kepada ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian kultum kita, semoga ada hikmah dan manfaatnya kepada kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.